Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Jadi kemarin kita baru saja laksanakan pemilihan umum presiden dan memilih wakil-wakil rakyat. Ya, saya salah satu yang terpilih. Kita sudah terpilih, namun proses-proses masih berjalan. Satu proses itu KPU Provinsi akan pleno menetapkan untuk nama-nama ini dinaikkan. Yang berikut bahwa memang kita terpilih sebagai anggota DPR Provinsi itu ada 3 hal yang kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat. Iya. Yang pertama itu bahwa kita terpilih ada undang-undang yang mengatur Iya. apa kewenangan DPR mengerjakan apa, itu diatur dalam undang-undang. Kemudian kita juga ada partai yang mencalonkan dan lewat partai kita dipilih. Jadi ada juga aturan partai, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan yang terakhir itu adalah masyarakat memberikan kepercayaan kepada kita, dan kepercayaan itu kita harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Kemarin saja saya dari Partai PDI Perjuangan yang kemarin saya dipilih oleh rakyat, bahwa ketua umum kami sudah menegaskan soal karena kita dipilih oleh wong cilik, orang kecil. Iya. Dan itu himbauan juga sudah kepada pengurus PAC, anak ranting, bahwa kita harus turun ke sana. Jadi saya pikir aspirasi masyarakat ini tentunya menjadi prioritas untuk bagaimana kita menyuarakan. Intinya dari anggota DPR itu sendiri adalah wakil rakyat. Jadi menyuarakan suara-suara rakyat kepada pemerintah. Nah, pemerintah ini dalam hal ini ada gubernur. Kalau gubernur dan jajarannya, ya kita akan sama-sama untuk berkolaborasi dan menyampaikan aspirasi itu kita perjuangkan. Jadi kita DPR jangan sampai kita memposisikan diri kita sebagai gubernur, tidak. Tapi kita intinya adalah wakil rakyat, dan dalam undang-undang itu kan sudah kasih 3 tugas kita. Ya, kita bersama pemerintah provinsi mempersiapkan aturan-aturan, peraturan daerah, dan yang kedua ya ada penganggaran dan seterusnya. Bersyukur pada Tuhan bahwa masyarakat bisa kasih kepercayaan di tanggal 14 Februari. Pertama, kita berjuang provinsi ini kan selama 20 tahun. Saya diantara teman-teman, ada juga yang sudah pergi. Jadi saya pikir ini kesempatan untuk kita ada dan tahu tentang perjuangan ini dilakukan sejak tahun 2022 sampai dengan kemarin. Banyak hal yang kita alami suka duka dengan pemerintah Provinsi Papua. Ya, ada kewenangan tugas yang itu menjadi tugas provinsi, namun sampai dengan hari ini ya itu tidak terrealisasi begitu. Pasti kita akan saya mau katakan bahwa kita tetap akan berjuangkan yang namanya aspirasi dari rakyat, karena kita diberi mandat oleh rakyat. Dan bahwa saya mau katakan bahwa memang saya juga bersyukur karena saya mungkin salah satu dari sekian banyak caleg berapa ribu yang maju di DPRD provinsi. Saya ini masyarakat kasih suara gratis, jadi ya jujur kalau kita mau bilang mungkin saya lapor ke KPU itu sekitar 8 juta lebih saya anggaran. Kalau saya hitung-hitung dengan uang bensin apa semua, ya 14 juta lebih.
Tapi saya hari ini terpilih dan tinggal menunggu proses yang berikut. Jadi saya pikir ini kepercayaan masyarakat. Ya, kita pasti akan berusaha dengan apa yang tugas ya negara berikan lewat undang-undang dan partai lewat aturan anggaran dasar partai, peraturan partai. Ketika kita ada di DPR, tadi Pak Lofi sudah sampaikan bahwa ada aturan, ada tatib. Ya, pasti dalam koridor itu. Tetapi dinamika komunikasi untuk memperjuangkan aspirasi rakyat ini kan kita semua yang ada di DPR ini kan berasal dari sana. Tanpa rakyat, saya pikir kepercayaan itu tidak dikasih, tidak mungkin kita ada menunjuk diri sendiri kita ada di sana. Sehingga ya kita tetap akan berjuang untuk apa yang menjadi tugas DPR. Dan DPR ini adalah lembaga legislasi. Ya, lembaga legislasi berarti ada aturan-aturan yang kita bisa kerjasama dengan pemerintah dalam ya membuat aturan untuk bagaimana kehidupan dan kesejahteraan masyarakat ini kita bisa hadir ya sesuai dengan cita-cita negara. Pertama itu kan kita bicara dasar aturan. Iya. Ya. Apapun yang kita mau lakukan dalam kerangka negara dan daerah ini pasti harus ada dasar. Kita bicara anggaran, pembangunan, tapi kalau anggaran itu tidak ada peraturan pasti tidak bisa berjalan. Sehingga sesuai dengan tiga tugas itu yang diberikan oleh negara lewat undang-undang itu pasti fokusnya pada itu. Namun dalam proses penentukan itu misalnya tentang peraturan daerah tentang penganggaran ini ya kita akan melihat bersama-sama dengan ya teman-teman anggota DPR ini kan kita semua ada 35 orang. 35 orang ini kan dari berbagai macam putusan partai. Dan pasti proses dinamika itu harus kita jalan sama-sama ya dan tujuannya adalah untuk masyarakat. Gitu. Sehingga skala prioritas untuk membangun ini kan ya kita perlu perjuangkan. Salah satunya ini kan kita di Kabupaten Merauke ini kan banyak masyarakat ini kan yang punya latar belakang pekerjaan, pendidikan, segala macam yang berbeda. Nah, kita juga sampai dengan hari ini, contoh saya macam kemarin di Halogen, ya ada masyarakat dari kebetulan saya punya dapil, distrik Guti, mereka dengan perusahaan PT Dongeng Prabawa. Nah, saya pikir tugas kita DPR, ya sesuai dengan aturan yang ada dan kita bisa menyuarakan aspirasi masyarakat dan kita juga ya karena lembaga ini lembaga legislasi ya peraturan-peraturan daerah atau peraturan daerah khusus yang mengatur tentang bagaimana masyarakat itu sendiri, masyarakat adat dan bagaimana pekerja itu semua ini memang perlu kita ya DPR perlu perjuangkan itu ya dalam bentuk aturan. Nah, sehingga tidak ada lagi ya kita mengerjakan pembangunan, mengejar investasi, tapi ada juga yang kita korbankan sehingga untuk tidak ada terjadi ada yang dikorbankan maka perlu ada peraturan daerah khusus sehingga semua ini dihargai baik masyarakatnya, baik pekerjanya dan semua. Sehingga kita jalan ini sama-sama. Investasi itu penting dan tapi para pekerja juga itu penting. Masyarakat sebagai pemilik yang menyumbangkan itu juga penting. Memang penting sekali untuk ke depan ini perlu ada peraturan-peraturan yang kita DPR ya bisa komunikasi dengan pemerintah daerah sehingga memberikan proteksi tersendiri terhadap masyarakat sebagai pendukung atau pemberi mandat kepada kita.
Jadi pertama ini kalau kita lihat bicara soal persoalan masyarakat ini kan ya terlalu banyak dan saya pikir kita sebagai anggota DPR, kalau tadi Pak Rulof bilang singgung soal politik, ya kalau kita, ya saya pikir ini lembaga perwakilan dan lembaga politik, kita bisa lakukan semua kewenangan, tugas itu untuk masyarakat. Ya, intinya kita sebagai anggota DPR pertama, yang pertama itu adalah bagaimana peraturan-peraturan daerah khusus ini kita bisa hadirkan untuk apa? Untuk itu menjadi real. Ya, kita membangun kehidupan bersama, apalagi selama ini ya Kabupaten Merauke ini sudah dikenal sebagai kabupaten yang ya Indonesia mini. Kita sudah bertekad bersama-sama hidup aman damai di daerah ini. Tapi kemarin juga kita pada sebuah fenomena alam yang baru terjadi di Kabupaten Merauke itu banjir. Ya, banjir itu mulai dari atas sana dari distrik Ulilin Neligobel, kemudian di distrik Kurik kemarin. Ya kita sudah rasakan. Saya pikir pembangunan itu tetap kita jalankan, tetapi perlu ada aturan. Ini kita perlu kerjasama dengan, ya bukan perlu tapi wajib itu kita punya Universitas Musamus. Jadi DPR ini tidak jalan sendiri, tapi kita perlu pikiran-pikiran ini untuk kita meletakkan dasar. Dasar ini kita mulai dari aturan, sehingga yang mana yang kita harus bangun, ruang-ruang mana yang harus tersedia, sehingga itu tidak menjadi bencana untuk ya masyarakat yang ada di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dan juga ada Kabupaten Boven, Mapi, dan Asmat. Nah, karena hari ini kita belum ada aturan itu, sehingga ya, pembangunan itu penting, tapi pembangunan itu jangan sampai merusak semua tatanan atau wilayah yang harus menjadi peresapan sehingga tidak terjadi banjir seperti ini. Apalagi kita di daerah selatan ini daerah dataran rendah. Nah, begitu. Dulu di Merauke, ya Belanda lakukan ini, tempat-tempat peresapan itu dijaga betul. Tapi dengan pembangunan hari ini, ya kita tidak bisa membatasi itu. Tapi perlu ada peraturan. Nah, sehingga kita kerjasama optimalkan, kita orang punya universitas yang ada. Tidak perlu lagi kita jalan jauh-jauh bawa dari Jawa sana datang. Karena mereka yang ada di sini lebih mengenal wilayah, karakteristik alam sekitar sini. Ya mereka lebih mengenal itu, sehingga DPR sendiri kita perlu kerjasama dengan mereka, dan aturan itu bersama pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur dan perangkatnya, itu kita bisa lakukan peraturan itu. Dasar itu yang mungkin kita perlu letakkan, sehingga habis itu kita bisa bergerak ini. Yang berikut, bahwa DPR kan selama ini dibilang DPR itu cuma datang, dengar, duit, dan itu. Terus ada juga yang masyarakat Indonesia dan khusus kita di masyarakat di Provinsi Papua Selatan yang 4 kabupaten masih juga bahwa politik itu baku tipu. Ya, tapi mungkin yang saya mau katakan bahwa tidak seperti itu. Politik itu baik. Contoh saja, ada anggaran atau yang kita sudah tentukan bahwa itu kita bangun di kampung A atau di kabupaten A atau di distrik B. Tetapi karena itu menjadi urgen dan kebutuhan khusus untuk masyarakat kita di situ, kita bisa pakai intervensi politik.
Begitu. Untuk apa? Untuk memindahkan kepada atau beralih kepada tempat yang memang sangat membutuhkan dan itu diperlukan. Begitu. Dan politik ini kan lengkap. Ketika kita jalani baik, bisa komunikasi, terakhir kan politik itu kan bisa indah. Bukan berarti bahwa kita bisa politik itu baku tipu, tidak. Nah, dengan mereka memilih kita, ya tugas kita bersama dengan teman-temannya, kita akan komunikasi. Ya, dari 35 ini, ya bagaimana tujuan kita satu saja, 35 orang ini. Tidak ada satu dari 35 orang ini, satu yang dipilih itu dari awan datang. Tapi semua ini kan hasil pilihan rakyat. Iya. Dan kita harus mempertanggungjawabkan aspirasi itu kepada rakyat. Saya punya saudara-saudara terutama yang masyarakat asli Papua itu, pertama, otonomi khusus ini jangan membuat kita sampai kita minabobo dan harap gampang. Begitu. Tapi kita harus berusaha untuk bisa juga kita bersaing dengan semua saudara yang datang hidup di tanah ini. Ya, saya tidak punya uang. Saya maju DPR itu dengan modal semangat. Ya, tadi di awal saya bilang, saya lapor ke KPU itu 8 juta lebih laporan itu. Karena kemarin caleg-caleg kita itu bukti-bukti itu harus dilaporkan. Saya lapor 8 juta lebih. Kalau saya hitung dengan ya bantuan uluran tangan dari orang-orang terbaik, ya mereka bantu saya itu tidak sampai 15 juta, ya 13-14 juta. Ya, artinya bahwa kita tidak punya uang. Saya hari ini bisa duduk, saya tidak punya uang, begitu. Ada yang punya uang juga sampai buang 300 juta, 1 miliar, 2 miliar juga tidak terpilih. Jadi saya pikir uang ini jangan menjadi patokan bahwa kalau tidak ada uang kita tidak bisa. Itu bisa. Buktinya saya hari ini. Baik. Saya dari kemarin saya turun itu, saya pikir itu strategi dengan isu atau kampanye yang kita turun pendekatan sosialisasi terhadap masyarakat. Dan yang kita melakukan pendekatan itu jangan kita bicara yang di awan-awan. Tetapi itu kembali juga kepada komitmen kita ketika kita terpilih, itu yang kita harus perjuangkan. Ya, saya kemarin lakukan itu ya dengan apa adanya. Jadi saya tidak pakai turun ke masyarakat itu tidak ibarat orang pakai topeng, tidak. Jangan kita tidak punya mobil, turun kita pakai mobil padahal itu mobil pinjaman. Saya kemarin pakai motor saja, celana pendek, sendal swallow, sudah saya turun. Dan apa yang saya sampaikan kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan hari ini yang mereka rasakan. Apa yang mereka perlukan, dan itu saya memberikan bahwa ketika kamu memberikan kepercayaan kepada saya, dan itu yang besok saya perjuangkan bersama dengan teman-teman. Nah, tugas kita, saya juga bukan ibarat kita ini kan gubernur atau kita ini bupati, tidak. Kita DPR, pasti kita dengan teman-teman yang lain kita akan coba komunikasi dan memperjuangkan itu. Jadi saya pikir uang itu bukan segalanya. Bukti hari ini saya bisa terpilih dengan modal yang ya minta maaf tidak sampai 15 juta. Ya, itu bukti nyata hari ini. Jadi saudara-saudara, teman-teman, sahabat, ya saya pikir kembali pada kita satu saja, tampil apa adanya. Jangan menjadi diri sendiri. Ya, jadi diri sendiri. Apa yang kita punya kita jalan dengan itu. Jangan kita tiru orang lain, nanti kita tidak dapat. Baik. Iya.
Ada pesan singkat juga dari Pak Yunis di Brawijaya. Selamat siang narasumber. Menurut narasumber nih, kira-kira masyarakat harus menyampaikan aspirasinya seperti apa agar dapat cepat didengar atau direspon oleh para dewan? Apakah efektif dengan demo ramai atau viral di medsos dulu dan lain-lainnya? Terima kasih. Ya, bagaimana? Mungkin dari Pak Dominikus dulu, kemudian nanti Pak Roelof. Ya, DPR ini kan kita ada punya dua alat atau yang dikasih sesuai dengan aturan dan undang-undang bahwa kita juga bisa ada reses turun ke masyarakat, ada juga serap aspirasi. Ya, jadi dengan dua ini saya pikir kita bisa turun ke masyarakat apa yang memang benar-benar dibutuhkan. Ya, misalnya dari sekian banyak aspirasi itu mungkin 10, 5. Ya, tapi apa yang kita harus buktikan, perjuangkan. Kebutuhan dari 10 sampai 5 itu mungkin 1 atau 2 yang. Karena apa? Yang kita misalnya macam saya sendiri, saya dari Dapil 2 provinsi kabupaten. Ada juga teman-teman dari Dapil 1. Ada juga dari Dapil 3, ada juga dari Dapil 4 dan 5. Dan ya, ini kan semua dari aspirasi yang ada ini, kita DPR Provinsi ya pasti akan memperjuangkan komunikasi dengan pemerintah, dalam hal ini gubernur, dan ya terutama kalau kita sudah bicara anggaran kan pasti tim anggaran. Ada tim anggaran pemerintah daerah, provinsi, dan kita dari DPR sendiri. Nah, ini perlu ada komunikasi yang baik untuk apa? Aspirasi-aspirasi ini ya tidak ya bisa lolos begitu. Jangan sampai tidak. Tetapi saya yakin bahwa pengalaman selama ini apa itu bisa menjadi guru yang terbaik untuk kita bisa memperjuangkan itu. Intinya bahwa ya kita yang di DPR ini kan, di DPR Provinsi 35 orang ini kan ada juga yang pemain-pemain lama. Ada yang dari DPR Provinsi Induk juga terpilih juga di DPR Provinsi Papua Selatan. Ada juga yang dari DPR Kabupaten, ya mungkin sudah berapa periode juga terpilih di DPR Provinsi. Pengalaman-pengalaman ini dari senior dan apa ini kita bisa diskusikan dan bisa menjadi bahan untuk kita sama-sama ya memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.